Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Novela dengan NIM A1C11962 dari kelas reguler B 2019. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kimia organik 3, yaitu rancangan sintesis aspirin dan asam sinaman. Baiklah, yang pertama itu sintesis aspirin. Salah satu turunan dari fenol morohidris atau fenol yang salah satu gugus hidroksilnya berikatan pada inti aromatisnya. Itu merupakan adalah asam asetil salisilat atau aspirin. Nah, aspirin ini dimanfaatkan sebagai antiinflamasi. Nah, adapun reaksi yang terjadi pada pembuatan reaksi aspirin ini merupakan reaksi esterifikasi. Nah, pembuatan aspirin dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya yaitu dengan mereaksikan asam salisilat dengan anhidrida asam asetat dan menggunakan katalis H2SO4 pekat sebagai zat penghidrasi. Nah, selain itu dapat juga dilakukan dengan cara sintesis menurut Kolbe. Nah, sintesis aspirin menurut Kolbe ini dilakukan dengan menggunakan asam salisilat yang terbuat dari sodium penoksida dan asam. Pembuatan asam salisilat ini dilakukan pada tekanan tinggi, di mana sodium penoksida ini dipanaskan bersama karbon dioksida dan kemudian ditambahkan asam untuk menghasilkan asam salisilat. Nah, aspirin dihasilkan dengan cara yaitu yang pertama itu asam salisilat direflux dengan asetat anhidridat di dalam pelarut toluen selama 20 jam. Nah, kemudian didinginkan campuran reaksi dalam tangki pendingin aluminium sehingga dihasilkan endapan asam asetil salisilat berupa kristal besar. Nah, kemudian dipisahkan kristal asam asetil salisilat yang dihasilkan dengan cara filtrasi atau sentrifugasi. Nah, kemudian dibilas dan dikeringkan. Nah, di bawah ini dapat kita lihat mekanisme reaksi sintesis aspirin menggunakan katalis asam sulfat. Nah, kemudian sintesis asam sinaman. Asam sinamat biasa dimanfaatkan sebagai pengawet dan pewangi dalam makanan. Nah, namun selain itu juga dimanfaatkan dalam farmasi seperti kosmetik, sabun, dan produk-produk farmasi lainnya. Nah, asam sinamat dapat disintesis dengan cara reaksi kondensasi Knoop-van-Nagel dan reaksi Perkin. Nah, dari kedua cara ini, rendemen asam sinamat lebih banyak dihasilkan dengan cara reaksi kondensasi Knoop-van-Nagel. Nah, pada gambar di bawah ini dapat kita lihat reaksi umum dari sintesis asam sinamat. Nah, sintesis asam sinamat dengan cara kondensasi Knoop-van-Nagel ini dilakukan dengan mereaksikan asam malonat dan benzaldehida dengan katalis dietilamina. Nah, berikut dapat kita lihat mekanisme reaksi sintesis asam sinamat. Nah, demikian penjelasan materi dari saya. Sehingga pada kesempatan kali ini saya mengajukan 3 permasalahan. Yang pertama yaitu aspirin dapat disintesis dengan menghasilkan asam salisilat dengan cara anhidrida. Aspirin dapat disintesis dengan mereaksikan asam salisilat dengan anhidrida asam asetat. Nah, apakah anhidrida asam asetat ini dapat digantikan? Adapun alasan saya mengajukan permasalahan ini yaitu seperti yang kita ketahui bahwa aspirin ini disintesis dengan mereaksikan asam salisilat dengan anhidrida asam asetat. Nah, apakah anhidrida asam asetat ini dapat digantikan dengan yang lain atau asam salisilat ini cuma dapat direaksikan dengan anhidrida asam asetat untuk menghasilkan aspirin? Nah, pertanyaan kedua yaitu apakah asam sulfat pada pembuatan aspirin dapat digantikan dengan katalis lainnya? Nah, adapun alasan saya mengajukan permasalahan ini yaitu seperti yang kita ketahui bahwa asam sulfat pada sintesis aspirin ini sebagai katalis atau juga digunakan sebagai zat penghidrasi pada sintesis aspirin ini. Nah, apakah asam sulfat ini dapat digantikan dengan katalis lainnya?
Nah, pertanyaan ketiga yaitu, apa perbedaan sintesis asam sinamat dengan cara Knopfler dengan reaksi Perkin? Adapun alasan saya mengajukan pertanyaan ini yaitu seperti yang kita ketahui bahwa sintesis asam sinamat ini dapat dilakukan dengan cara Perkin dan juga dengan cara Knopfler. Tentunya dari kedua cara ini ada perbedaannya ataupun persamaannya atau kekurangan atau keunggulan dari masing-masing cara sehingga dapat dihasilkan rendemen yang lebih banyak. Nah, demikian presentasi saya tentang rancangan sintesis aspirin dan asam sinamat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.